Hai semuanya, apa kabar? Welcome to Bicaraksi. Selamat datang lagi di Bicaraksi, tempat untuk memberikan wadah untuk kalian untuk saling berbicara soal cerita-cerita apapun itu, beradu nasib. Bukan beradu nasib, membagikan nasibnya, bukan takdir, cerita-ceritanya, atau mungkin hal-hal yang sedang ada kondisi sekarang saat ini gitu. Oke, di episode paling spesial, enggak sih, ya ini episode spesial lah ya, yang biasanya aku biasanya aku kirim karya podcast tuh hari Kamis dan hari Jumat, tapi hari Rabu dan hari Jumat, tapi sekarang akan lebih spesial karena di hari Senin akan dikirimnya. Berarti hari ini dong gitu kan. Oke. Kenapa spesial? Kenapa dibuat episode ini? Karena aku rasa ya penting buat aku membicarakan ini, dan penting buat aku mengingatkan sama kalian gitu. Bisa aja kalian lupa atau gimana, atau lagi stres dalam pandemi ini, tapi ya aku bertujuan untuk kita saling mengingatkan satu sama lain gitu. Nah, sekarang kita akan membahas soal hero of pandemic COVID-19. COVID-19 itu sebenarnya julukan virus. Sebenarnya masih ada nama-nama virus lainnya. Nama virus COVID lainnya. Tapi yang di awal-awal ada tuh kan si COVID-19 ini gitu. Oke. Kita akan bahas soal enggak. Jadi sekarang tuh ya banyak banget orang yang terpapar virus gitu kan, atau banyak orang yang meninggal karena virus ini juga, karena ada penyakit bawaan maybe, atau mungkin karena emang si virusnya ganas banget gitu. Nah, kali ini aku bakalan mengingatkan lagi kalau misalkan virus ini tuh ada gitu loh. Jadi ya jangan main-main gitu. Dan ya kita juga harus nyadarin kan, sekarang si COVID-19 di Indonesia tuh kan naik banget gitu. Dan buat orang-orang yang ngerasa virus ini tuh nggak ada, atau ngerasa kayak meremehkan virus ini, ya harus disadarin lagi nggak sih, kayak kok kamu sebegitu tidak merasa penting ya, maksudnya merasa itu remeh dan sebagainya. Dulu itu tuh aku sempat, karena belum ada di transisi si virus ini naik atau gimana, aku sempat kayak ya selama kita menjaga prokes ya udah nggak apa-apa, kita boleh keluar dan sebagainya. Tapi ternyata enggak guys. Kalian tahu Sherina kan? Sherina Munaf, Sherina lah yang main di Petualangan Sherina. Dia kan terpapar COVID, dia sama sekali nggak keluar loh. Tapi emang bapaknya tuh keluar buat belanja doang gitu. Belanja doang guys, belanja gitu, belanja bahan-bahan pokoknya. Tapi ya namanya juga takdir, tapi kayak harus disadarin lagi ke kitanya gitu, kayak ya mau lo jaga prokes juga, bisa aja tuh si COVID tuh masuk ke diri lo gitu, bisa aja. Jadi ya lebih baik stay home dulu, karena si COVID ini lagi menyebarnya tuh ganas banget nih guys
gitu. Dan yang aku tahu juga sebenarnya si COVID di Indonesia juga kan kesembuhannya meningkat juga kan, tapi itu tuh kesembuhan meningkat karena banyak orang yang terpapar juga. Jadi kayak tetap aja kita nggak boleh meremehkan hal ini gitu loh. Sampai sekarang 4 minggu ini aku di rumah, kecuali ketika ada beberapa bukan kegiatan sih sebenarnya, kayak misalkan aku boring gitu ya, aku ikut kakak misalkan nganter paket kadang, dan itu tetap di mobil gitu, atau enggak ke rumah saudara cuma buat nganter makanan gitu kan, naik tol tuh, lewat tol, terus aku boring banget, itu udah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu gitu ya, dan aku ya cuma di mobil doang, just di mobil, terus ya kalau keluar juga bentar doang gitu, dan itu pun ke rumah saudara doang gitu, ya itu juga nggak lama-lama gitu. Jadi tetap kalian harus menjaga prokesnya. Kalau misalnya emang genting banget nih buat keluar rumah, ya udah nggak apa-apa gitu, tapi asal kalian tetap harus menjaga gitu, setidaknya kalian menjaga diri kalian. Jangan sampai kayak kalian mikir, orang yang udah jaga prokes aja kena, yaudah mendingan gak usah jaga prokes. Ya gak gitu bosku gitu ya, kayak ya mereka aja kena, gimana kamu yang gak bisa jaga prokes gitu. Soal pahlawan ini kan hero of pandemic COVID-19 ya. Nah itu tuh ngebahas soal dokter yang aku pernah posting ya, yang saya ingat aku ada dokter, ada UMKM juga, ada relawan-relawan, ada pemerintah juga, ada Satgas COVID-19, ada pekerja kantoran, ada kita, dan ada juga pengajar juga gitu. Sebenarnya semua orang di dunia ini ya yang menjaga dirinya, menjaga keluarganya dengan mematuhi prokes, itu sebaik itu tuh pahlawan juga loh gitu loh. Nah buat yang mereka nih yang umumnya emang jadi pahlawan, contohnya itu dokter gitu ya, atau tenaga kesehatan gitu, itu mereka yang emang benar-benar pahlawan gak sih, yang kayak mau gitu, ngerti gak sih, yang kayak mau ngerawat orang yang COVID. Kita mah kalau misalnya ada yang COVID, misalnya kita tahu ada orang yang COVID, kayak takut akhirnya ngejauhin. Ini mah enggak, mereka mendekati dan mencoba mengobatinya dengan memakai APD oke. Gitu. Tapi mereka berani kayak berani mau menyembuhkan orang lain, dan mereka walaupun mereka takut mereka terpapar atau gimana, tapi mereka berani gitu. Jadi mereka juga setidaknya benar-benar sudah berusaha, dan semoga pandemi itu cepat selesai sehingga mereka bisa bebas, ngerti gak sih, bukan bebas sih, kayak bisa istirahat dari pekerjaan ini sementara gitu. Yang kedua tuh ada pengajar, relawan. Nah relawan ini itu tuh bisa jadi dari komunitas. Banyak tuh komunitas, aku sering ngeliat komunitas atau organisasi atau forum gitu ya, ada food bank atau masih banyak lagi ya yang selalu ngasih makanan-makanan ke orang lain, orang yang membutuhkan. Terus sebenarnya bukan cuma komunitas aja sih yang bisa disebut sebagai relawan, kita juga bisa disebut sebagai relawan karena kita juga misalkan membantu memberikan uang, misalkan ke kitabisa.com atau lain sebagainya gitu. Ada juga nih selebgram, influencer, seleb TikTok, YouTuber dan lain sebagainya. Mereka juga yang sama-sama gitu menggalang dana buat membantu
tenaga kesehatan juga gitu, membantu kayak membeli peralatannya, karena APD itu lumayan ya gitu kan. Jadi ya mereka juga membantu menggalang dana, dan bahkan mereka juga membantu UMKM juga yang kayak butuh endorsement. Bisa loh mereka membuka endorsement secara gratis gitu. Jadi ya proud aja gitu sama mereka yang mau melakukan hal itu gitu. Yeay. Terus ada pekerja kantoran yang sebenarnya semua pekerjaan tuh bermanfaat sih buat si dunia ini. Kayak misalkan pekerjaan di bagian wifi, perkantoran wifi, IndiHome, Telkom, XL dan sebagainya. Mereka juga membantu kita. Kalau misalnya nggak ada mereka ya kita si wifi-nya kagak bisa berjalan bro gitu kan. Aku nggak bisa bikin podcast ini dan sebagainya. Terus orang-orang yang jadi pengajar atau sebagainya, ya pengajar di seminar atau gimana sebagainya, mereka juga sebagai pahlawan yang masih mau memberikan ilmu-ilmunya kepada orang lain walaupun masih di masa COVID, yang mereka tuh harus berinovasi loh, harus berpikir matang-matang supaya si COVID ini, supaya mereka si ilmunya tuh nyampe buat kita gitu. Terus pemerintah, mereka juga mempunyai sistem aturan-aturan yang diberikan. Mereka juga menyuruh Satgas COVID untuk menertibkan lah ya. Jadi membuat sistem tuh sebenarnya susah banget, karena ya butuh pemikiran gak sih yang kayak harus gitu loh, kayak susah banget gitu loh, karena tahu lah ya orang Indonesia kayak gimana, bandelnya kayak gimana. Mereka tuh harus berpikir gimana caranya orang Indonesia tuh taat gitu. Artinya ya pakai Satgas ini menertibkan gitu. Dan kita juga sebagai pahlawan yang menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita supaya tidak terpapar. Nah, buat kalian semua yang sedang berada dalam kesakitan lagi COVID misalkan, kalian tetap semangat walaupun jangan merasa bersalah karena kalian terkena gitu ya. Takut gimana, takut orang kayak gimana, gak apa-apa, karena emang semua orang juga mengalami itu. Dan ya bersabar aja, tetap semangat, kalian kuat. Dan buat kalian yang belum terpapar, jangan nunggu giliran, tetap harus menjaga, tetap stay home supaya angka COVID ini menurun dan bahkan semoga bisa berhenti gitu. Thank you so much udah dengerin, semoga bermanfaat buat kalian. Please ini mah ya, yuk jaga COVID, jaga diri kita, lingkungan kita supaya si COVID ini berhenti. Yuk bisa, yuk. Oke, aku mau mengucapkan proud dengan memberi tepuk tangan. Oke, thank you so much. Mungkin segitu aja. Semoga bisa dengerin lagi podcast selanjutnya. See you next time. Bye.